Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita di masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak sangat senang pada hari ini Bapak dapat materi yang sangat bagus untuk bahan pembelajaran. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu pada adik-adik semua. Perkenalkan, nama Bapak Agung Apriansyah. Adik-adik semua bisa panggil Bapak dengan Bapak Agung. Hobi Bapak itu bermain sepak bola, futsal khususnya, karena dari futsal Bapak bisa menggali potensi diri dari olahraga. Dan maksud dan tujuan pemberian layanan ini yang tadi Bapak telah berikan tentang materi menggali potensi diri, bertujuan untuk membekali berbagai pengetahuan dan informasi kepada adik-adik semua, agar informasi dan pengetahuan tentang potensi menggali diri dapat adik-adik sebagai acuan untuk di masa depan, sebagai sebuah pengambilan keputusan. Yang pertama, Bapak ingin memberikan pengetahuan dulu tentang layanan informasi itu sendiri. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik, termasuk adik-adik semua, yang menerima pengetahuan dan informasi dari Bapak sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai bahan acuan pengambilan keputusan untuk adik-adik semua. Topik yang akan Bapak berikan kepada adik-adik semua pada hari ini bertema tentang menggali potensi diri. Topik ini Bapak pilih karena adik-adik semua ingin melangkah ke jenjang kuliah atau kerja. Ini bisa dijadikan sebagai karir adik-adik semua dalam menentukan pekerjaan atau bidang kuliah yang ingin adik-adik capai. Karena Bapak memberikan materi seperti ini, Bapak ingin memberikan ilustrasi seperti ini, cara menggali potensi diri. Contoh, adik-adik hobi memasak. Dari hobi tersebut, adik-adik bisa menghasilkan uang. Contoh, adik-adik bisa membuka usaha dari memasak itu sendiri dan bisa menjual makanan yang adik-adik masak sendiri. Itu merupakan cara menggali potensi diri. Kita akan tahu cara menggali potensi diri karena dari potensi kita sendiri. Banyak orang yang belum tentu bisa menggali potensi diri karena kekurang pedean. Lalu cara berkomunikasi dengan teman dan sebagainya. Ilustrasi yang kedua, contoh seperti Bapak hobi bermain sepak bola atau futsal. Jika Bapak kembangkan, Bapak akan lebih memilih untuk menjadi pemain sepak bola. Bapak akan bergabung bersama kesatuan sepak bola contohnya, dan lalu Bapak bisa digaji dari permainan bola itu sendiri. Itu yang dinamakan menggali potensi dan hobi yang menghasilkan. Karena sesuatu yang dibayar itu, pekerjaan maupun apapun yang dibayar itu adalah hobi yang mengasihkan. Seperti itu. Contohnya ada lagi. Misalkan adik-adik ada yang hobi melukis atau menulis. Dari hobi itu adik-adik bisa kembangkan. Adik-adik bisa menjadi seorang penulis, bisa menjadi seorang pelukis, dan lain-lain. Seperti itu. Manfaat dari ilustrasi yang tadi Bapak jelaskan, Bapak bisa jabarkan tadi bahwasannya agar dapat menggali potensi diri, adik-adik semua dapat memotivasi hal positif. Jadi pada diri adik-adik semua dapat digali potensinya sesuai minat dan bakat adik-adik semua. Nah, Bapak di sini punya 12 cara menggali potensi diri. Pastinya adik-adik penasaran. Bapak akan jelaskan pembahasan materi ini satu persatu. 12 cara
menggali potensi diri. Yang pertama, cari tahu impian adik-adik itu apa. Contoh, impian adalah sebuah pemahaman yang ingin kita capai, sebuah mimpi yang ingin kita capai. Maka dari itu, cari tahu impian adik-adik itu apa. Contoh, impian adik-adik ingin menjadi pemain basket. Adik-adik pasti berlatih menggunakan apa yang harus adik-adik gunakan, seperti sepatu. Adik-adik pasti minta kepada orang tua untuk membelikan, minta bola basket untuk berlatih, atau bahkan di dekat rumahnya ada lapangan basket yang bisa adik-adik pakai untuk menggali potensi. Tentunya dengan teman-teman semua, teman-teman yang komunitas dengan adik-adik semua. Yang kedua, ketahui apa yang adik-adik sukai. Contoh, adik-adik tidak menyukai memasak karena adik-adik cowok ya. Karena yang hobi memasak kebanyakan adik-adik perempuan ya yang memasak. Tapi ada chef-chef yang sudah terkenal dan mengikuti ajang-ajang pencarian bakat chef memasak seperti stasiun di TV sebelah. Dengan menggunakan bakat dan minatnya, ia menggali potensi dan mengikuti ajang pencarian bakat memasak tersebut. Itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena bakat dan minat harus dikembangkan dan harus digali. Yang ketiga adalah kenali kelebihan dan kekurangan adik-adik semua. Kelebihan. Yang pertama, kelebihan adik-adik dapat bermain dan berolahraga. Kembangkan terus. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut salah kalau mengembangkan kelebihan adik-adik. Karena jika kita bergabung dengan komunitas atau teman-teman sejawat yang sehobi, adik-adik bisa mendapatkan hal-hal positif. Seperti apa? Seperti motivasi, seperti acuan untuk menjadi lebih baik, menjadi seorang olahragawan, dan lain-lain. Maka dari itu, kenali kelebihan adik-adik. Kekurangan adik-adik kenali juga selain kelebihan. Kekurangan itu, adik-adik jika ada kekurangan, tutupilah dengan kelebihan adik-adik. Tapi tidak dapat dipungkiri jika kekurangan itu adik miliki. Memang sejatinya manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, pesan Bapak, gali potensi sebanyak mungkin dan kembangkan potensi seluas mungkin dengan mencari pemahaman yang tentunya dengan berbagai guru olahraga contohnya, berbagai guru chef atau masak dengan contohnya, dan lain-lain. Yang keempat itu berani menghadapi kegagalan. Yang seperti tadi Bapak bilang, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut salah. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan. Karena kita jika gagal, tidak mencoba lagi, itu kita dapat masalah. Jangan pernah takut gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi, gagal, coba lagi. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal. Yang kelima, coba hal-hal baru. Mungkin banyak dari orang tua adik-adik semua yang memaksakan kehendak orang tua. Contoh, orang tua adik-adik ingin adik menjadi seorang dokter atau seorang perawat, pokoknya di bidang kesehatan. Tapi adik-adik tidak sejalur sama kegiatan tersebut. Adik-adik justru condong ke olahraga, contoh basket, futsal. Adik-adik coba hal-hal baru dari itu. Mungkin adik-adik bisa mempelajari teknik-teknik dokter, tapi tidak untuk menjadi dokter. Karena apa? Karena yang namanya ilmu bisa kita dapatkan selagi kita ingin mencari. Kita cari hal-hal baru. Dan satu lagi, kita yakinkan kepada orang tua bahwa minat dan bakat kita bukan menjadi seorang medis atau dokter dan perawat. Kita tanamkan pada diri kita untuk menjadi olahragawan. Kita sampaikan kepada orang tua kita bahwa kita ingin menjadi olahragawan. Dengan begitu, orang tua dapat mengerti dan tidak akan mungkin memaksakan kehendak adik-adik semua.
Lalu jangan pernah takut berbeda. Mungkin adik-adik yang cowok hobinya memasak sama dengan cewek, yang adik-adik cewek. Jangan pernah takut berbeda dengan teman-teman cowok yang lain yang olahragawan, futsal, basket, tinju atau mungkin. Jangan pernah takut berbeda dengan teman-teman cowok yang lain. Contoh, teman-teman adik-adik cewek hobinya bermain futsal, ada. Futsal perempuan ada, basket perempuan ada. Jadi jangan pernah takut berbeda dengan teman-teman perempuan lainnya. Lalu miliki motivasi yang kuat. Jika adik-adik memiliki motivasi, contoh, motivasi banyak bisa adik-adik miliki. Dari orang tua, keluarga besar, adik, kakak, nenek, dan sebagainya. Adik-adik minta motivasi pada keluarga besar. Pasti keluarga besar adik-adik dapat memotivasi adik-adik untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi adik-adik untuk menggalinya. Karena motivasi sangat penting. Adik-adik bisa juga datang kepada guru konselor selaku untuk memotivasi adik-adik semua agar adik-adik mempunyai dan tanamkan pada diri adik-adik semua untuk selalu termotivasi. Jangan pernah takut menyerah. Motivasi adalah hal modal utama. Jika adik-adik sudah mendapatkan motivasi, adik-adik juga tidak boleh kendor. Terus lakukan hal yang ingin adik-adik kembangkan. Lakukan hal yang ingin adik-adik raih nanti di masa depan. Karena motivasi sejatinya hanyalah hal positif yang ditanamkan dari orang-orang sekitar kita kepada kita. Namun keputusan dan pengambilan keputusan lainnya ada di tangan adik-adik semua. Jadi tetap keputusan ada di tangan adik-adik semua. Dari motivasi, keluarga, teman, dan rekan sejawat. Lalu tentukan tujuan. Adik-adik punya hobi futsal. Tentukan tujuannya. Jangan cuma hobi, tapi kembangkan. Adik-adik bisa mengembangkan hobi itu dengan bergabung bersama anggota futsal lainnya, berlatih bersama anggota futsal lainnya. Jika adik-adik nanti berlatih, adik-adik menggali bakat, adik-adik bisa mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya. Itu cara yang akan adik-adik tempuh. Bergabung bersama tim, memenangkan pertandingan, dan lupakan kegagalan. Jika gagal, coba lagi seperti yang tadi Bapak bilang. Coba lagi, dan coba lagi. Lalu yang ke-9, buat daftar perencanaan atau pencapaian. Rencana adik-adik ke depan apa? Pencapaiannya sudah sampai mana? Range-nya di mana? Jika kita sudah sampai perencanaan selanjutnya, tidak ada pencapaian dan perencanaan tidak bertahap. Pasti semua pencapaian dan perencanaan bertahap. Tahap 1, tahap 2, sampai tahap selanjutnya. Lakukan, tulis di buku adik-adik semua, tanamkan pada diri adik-adik semua pencapaian apa yang ingin adik-adik dapat dan ingin kembangkan bersama teman-teman semua. Lalu hindari membandingkan diri. Seperti yang tadi Bapak bilang, adik-adik bisanya memasak, khususnya yang cowok ya. Adik-adik bisa memasak. Jangan pernah takut untuk membandingkan diri. Jangan. Adik-adik perempuan memasak yang memasak. Adik-adik cowok jangan pernah membandingkan dengan diri orang lain. Terus gali potensi yang ada pada diri adik-adik semua. Jangan pernah takut gagal. Lalu perluas wawasan. Di zaman teknologi yang serba modern ini, banyak media-media yang adik-adik bisa ambil dan bisa perluas wawasan dengan media-media sosial. Contoh, jika kita ingin menjadi pemain basket, adik-adik contoh, lihat YouTube teknik bermain basket, lihat YouTube teknik bermain sepak bola, lihat YouTube teknik memasak. Itu sebagai acuan untuk adik-adik semua, agar adik-adik semua dapat mengembangkan potensi dan dapat menggali di dalam diri adik-adik. Lalu bergabung dengan komunitas. Ini yang paling penting. Tanpa komunitas, walaupun adik-adik punya bakat dan terus menggali, tanpa komunitas adik-adik tidak bisa berkembang.
Karena apa? Karena tidak ada sejalur untuk mengembangkan potensinya adik-adik. Tidak ada penyaluran untuk mengembangkan potensi adik-adik semua. Maka dari itu bergabunglah bersama komunitas, yang khususnya komunitas yang adik-adik sukai dari hobi tersebut. Itulah 12 cara menggali potensi diri yang telah Bapak jelaskan. Untuk itu Bapak akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang kedua, masih tentang memiliki atau menggali potensi diri dengan hobi tentunya. Di sini Bapak akan memberikan materi tentang pentingnya memiliki hobi untuk menggali potensi diri. Yang pertama, adik-adik juga harus paham terlebih dahulu apa sih hobi itu. Jadi begini adik-adik, hobi adalah suatu kegemaran yang dilakukan atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu sendiri sesuai dengan secara terus-menerus. Jadi hobi itu secara terus-menerus dilakukan oleh seseorang itu. Bagaimana caranya hobi itu bisa disebut hobi? Karena yang namanya hobi adalah sebuah kegemaran, kesukaan. Jadi jika seseorang memiliki kesukaan dan kegemaran dan dilakukan secara terus-menerus, itu bisa kita katakan sebagai hobi. Lalu manfaat memiliki hobi. Yang pertama, manfaat fisiknya itu sendiri. Contoh seperti hobi naik gunung atau hiking, itu dapat melatih fisik kita, dapat melatih pernapasan juga, dan dapat memperkuat otot-otot. Karena setahu saya dan banyak sudah orang-orang bilang kalau hobi naik gunung itu juga bisa memperkuat persaudaraan kita sebagai teman. Kita dapat mengetahui berbagai karakter sesuai dengan perilaku apa-apa saja yang teman kita lakukan semasa sedang hiking. Jadi kita akan tahu karakter pribadi seseorang tuh lewat naik gunung. Banyak yang sudah bilang seperti itu. Contoh lagi manfaat fisiknya yaitu renang. Sesuai dan sesudah kita ketahui renang itu khususnya memperkuat pernapasan, melatih mengembangkan massa otot untuk jauh lebih tinggi. Artinya biasanya profesi sebagai polisi atau sebagai tentara pastinya harus memiliki fisik yang bagus dan postur tubuh yang bagus. Dan renang bisa menjadi acuan untuk melatih otot dan mengembangkan kita menjadi lebih tinggi postur tubuhnya. Yang kedua itu adalah manfaat mental dan emosional. Manfaat mental dan emosional itu sendiri dapat meningkatkan mental dan emosional itu kita, mengurangi stres, menghilangkan rasa penat. Ya, sesuai dengan kita aktivitas kehidupan sehari-hari kita penat, merasa capek. Dengan hobi kita dapat menguatkan kembali motivasi kita. Motivasi yang bagaimana? Motivasi mental dan emosional kita agar dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya jika Senin sampai Jumat kita masuk kerja, Sabtu Minggu kita pergunakan, kita kembangkan hobi kita. Dengan hari libur kita dapat memanfaatkan waktu kita untuk menggali potensi dari hobi kita itu sendiri. Contoh, hobi kita bercocok tanam. Kita dapat bercocok tanam di depan ada halaman rumah. Kita dapat menanam pohon cabai atau pohon tomat yang tentunya kita akan konsumsi itu sendiri. Bisa jadi itu menjadi ladang profesi buat kita itu sendiri adik-adik. Bisa kita menjual cabainya dan sebagainya. Pokoknya hasil panen yang telah kita tanam, jika kita berhasil itu bisa menjadi profesi. Yang ketiga, manfaat sosial dan interpersonal. Pastinya bagus manfaat ini untuk bersosialisasi antara teman sejawat dan sehobi. Pasti tentunya jika kita memiliki hobi, pasti kita akan terus berkomunikasi dengan teman sejawat kita, dengan lingkungan sekitar, dengan teman yang sehobi, agar lebih kreatif melakukan pekerjaan di bidang apapun. Tentunya manfaat sosial dan interpersonal ini
lebih mengacu kepada komunikasi ya adik-adik semua. Karena setiap kita berhubungan dengan orang, cara berkomunikasi kita, tutur kata kita yang baik dan sopan akan mengenakan orang lain. Kita pastinya tidak akan menyakiti orang lain dengan tutur kata sopan dan enak. Tentunya dengan sebaliknya, apa yang kita tanam, maka apa yang kita petik. Jika kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Tentunya dengan berkomunikasi dengan cara yang baik. Yang kelima itu melatih kreativitas. Hobi seperti melukis, merajut pakaian, dan apapun itu. Contoh melukis, Bapak ambil ya adik-adik. Melukis itu melakukan menilai kita dengan berkreativitas. Kita dapat berimajinasi sesuai gambar apa yang ingin kita gambar. Imajinasi kita bermain di sini adik-adik. Contoh, kita senang menggambar kartun. Kita dapat berkreativitas dengan menggambar kartun tersebut, karena menurut saya atau menurut Bapak pribadi, menggambar kartun amatlah sulit. Maka dari itu beruntunglah adik-adik yang jago atau minat dan bakatnya ada pada menggambar. Bapak ingin sekali bisa menggambar pada saat itu, pada saat berumur adik-adik. Karena Bapak juga dulu bercita-cita ingin menggambar sebuah kartun-kartun, khususnya kartun Jepang seperti Naruto dan lain-lain. Bapak sangat berminat melukis kartun-kartun anime karena Bapak suka sama nonton kartun-kartun anime dari Jepang karena bagus-bagus. Dan yang terakhir adalah mengembangkan diri. Contoh, mengembangkan diri, bermeditasi, kita menenangkan diri, menyelesaikan teka-teki silang, itu membutuhkan kesabaran tentunya. Kenapa Bapak bilang menentukan kesabaran? Karena dapat membuat otak kita semakin terasah dan mental kita semakin sabar. Kita dapat sabar. Dengan teka-teki silang, hobi yang tentunya mudah kelihatannya, tapi sangat sulit untuk kita jalani kalau misalkan kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani hobi tersebut. Itulah tadi tentang hobi, pengertian dan manfaatnya yang telah Bapak jelaskan tadi. Sebenarnya manfaat hobi itu sangat berguna bagi adik-adik semua tentunya, karena hobi dapat dipilih sesuai minat dan bakat adik-adik semua. Lalu materi yang ketiga, Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam potensi manusia. Secara umum, potensi diri dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu potensi fisik, yang kedua potensi mental intelektual, yang ketiga potensi sosial emosional, yang keempat potensi mental spiritual, dan yang kelima potensi daya juang. Bapak ingin menjelaskan satu persatu tentang potensi yang dibagi menjadi 5 yang ada di diri pada manusia. Yang pertama potensi fisik, merupakan potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai aktivitas. Contoh, hobi yang potensi fisik seperti bermain basket, bermain sepak bola, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang tentunya hobi tersebut menggunakan fisik yang bagus tentunya untuk beraktivitas secara terus-menerus tentang hobi tersebut. Yang kedua itu adalah potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual itu merupakan kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak kiri. Tentunya yang pintar, adik-adik di sini pintar matematika, tentunya itu merupakan kecerdasan mental intelektual. Karena tentunya yang pintar matematika atau otak kiri yang menggunakan pembelajaran dengan otak kiri itu dinamakan mental intelektual, karena lebih banyak menggunakan otak bagian kiri dibanding otak bagian kanan. Yang ketiga itu potensi sosial emosional. Tentunya potensi sosial emosional ini merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak terutama sebelah kanan. Kalau tadi
Intelektualnya sebelah kiri, kalau sekarang emosionalnya sebelah kanan. Tentunya seperti mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Itu lebih banyak menggunakan otak kanan. Yang keempat yaitu tentang potensi mental spiritual. Tentunya potensi mental spiritual itu hubungannya antara manusia dengan ciptaannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di sini poin penting dan sangat penting bagi Bapak. Karena apa? Karena merupakan kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri jiwa manusia, dalam diri kita sendiri, dalam hubungan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhubungan dengan jiwa sadar di luar ego. Kecerdasan ini berhubungan dengan akhlak yang mulia, tentunya tutur kata sopan tentunya pada orang yang lebih tua, orang yang lebih punya jabatan. Kita harus lebih sopan terhadap orang yang lebih tua. Karena apa? Karena sudah sejatinya kita bisa beretika. Apa itu etika? Etika itu bisa menghormati tentunya kepada orang tua kita, contohnya kepada orang yang lebih tua, bukan hanya kepada orang tua kita, tapi kepada guru kita, orang yang telah mengajarkan kepada kita. Itu yang harus kita hormati. Dan yang kelima adalah potensi daya juang. Apa itu potensi daya juang? Potensi daya juang merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang. Tidak pantang menyerah, tidak takut kegagalan. Ini potensi daya juang ini juga perlu untuk adik-adik ketahui. Karena di saat daya juang kita melemah, kita masih punya daya juang lebih, motivasi lebih untuk berjuang. Itulah 5 macam potensi manusia, kecerdasan manusia. 5 potensi kecerdasan manusia. Bapak ulangi lagi: potensi fisik, potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi daya juang. Selanjutnya Bapak mengutip tentang penjelasan dari Profesor Howard Gardner, yaitu beliau seorang ahli psikologi dari Harvard School of Education of America. Beliau menemukan macam-macam kecerdasan dan memperkenalkannya. Ada 9 yang perlu kita kenali, seperti kecerdasan logis matematis yang tadi, seperti yang pintar matematika, itu menggunakan penalaran yang baik tentunya. Kemampuan ini pasti dimiliki oleh orang-orang yang lebih banyak menggunakan otak bagian kiri. Yang kedua itu kecerdasan verbal linguistik. Seperti yang adik-adik ketahui, kecerdasan verbal linguistik itu kecerdasan bahasa. Mungkin adik-adik di sini banyak yang pintar berbahasa asing, contoh bahasa Inggris, Jepang, Jerman, ataupun Arab dan sebaliknya. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang tentunya, bahasa-bahasa asing yang tentunya adik-adik pasti bisa dan kuasai. Tentunya adik-adik yang mudah dalam proses pembelajaran bahasa, adik-adik adalah kecerdasan verbal linguistik, gampang sekali berbahasa. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial, yaitu membayangkan suatu bidang, datar, dan ruang dengan akurat. Biasanya ini arsitek, penulis, pelukis, pematung, pemain catur. Itu bisa disebut dengan kecerdasan visual spasial. Yang keempat yaitu kecerdasan olah tubuh, kinestetik. Nah, ini adik-adik yang Bapak jelaskan tadi tentang olahraga, ya kan? Kemampuan untuk menggerakkan tubuh. Seperti penari, itu bisa dikatakan penari itu bisa dikatakan olahraga. Lentur tubuhnya itu penari itu sangat-sangat luar biasa. Bergerak sana kemari, membutuhkan kelenturan tubuh yang tidak sembarang orang bisa. Harus punya teknik, harus latihan yang baik, yang bagus, dan tentunya latihannya cukup lama. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tentunya banyak pasti teman-teman di sini atau adik-adik di sini yang pintar bermain gitar, drum, atau alat musik lainnya. Tentunya kecerdasan itu bisa kita sebut dengan kecerdasan musikal. Yang keenam adalah kecerdasan antar pribadi.
kemampuan untuk memahami dan bergaul dengan orang lain, berkomunikasi baik seperti konselor, seperti Bapak yang memberi pemahaman dan penjelasan kepada adik-adik semua, seorang politikus, manajer, yang pemimpin, itu tentunya kecerdasan antar pribadi, bisa merangkul orang lain, memimpin seperti manajer dan lain-lain. Yang ketujuh adalah kecerdasan intra pribadi, yaitu kemampuan untuk menyadari dan menelusuri emosi diri sendirian dan mengolah dengan efektif. Artinya kita dapat mengolah emosional kita sendiri, tidak meledak-ledak ketika marah, lebih menggunakan otak ketimbang emosi. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis atau sering dinamakan kecerdasan lingkungan. Artinya apa? Di sini mampu mengenal tanaman, lingkungan sekitar. Misalnya orang yang cinta pada kegiatan mapala, pecinta alam, itu pasti dia sangat merawat lingkungan, sangat cinta pada lingkungan. Jangankan sampah yang banyak, mungkin sampah sekecil bungkus permen pun jika ia temukan pasti ia akan bawa dan buang pada tempatnya. Itu kecerdasan naturalis atau disebut juga kecerdasan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam yang tentunya orang-orang di luar nalar atau awam mungkin tidak dapat mencerna dengan baik karena munculnya dari dalam diri sendiri. Mungkin demikianlah materi yang telah Bapak berikan. Semoga adik-adik, khususnya Bapak sebagai pengamal ilmu, dapat pahala yang berlipat ganda, dan adik-adik juga yang mendengarkan mendapatkan bermanfaat ketika nanti adik dewasa. Dan mudah-mudahan Bapak doakan adik-adik semua sukses dan dapat mengejar cita-citanya. Sebelum Bapak akhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa juga menurut ajaran masing-masing agar yang Bapak jelaskan, materi yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan menggali potensi diri dapat adik-adik kembangkan, dapat adik-adik manfaatkan penjelasan dari Bapak. Mungkin jika adik-adik belum terlalu paham, adik-adik bisa datang pada Bapak selaku konselor untuk meminta lagi motivasi-motivasi lainnya. Oke, Bapak tutup pembahasan ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih adik-adik semua. Salam dari Bapak Agung Apriansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.